Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romiati dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 21101011279. Kali ini kita akan belajar bersama tentang fisiologi sistem pernafasan atau sistem respirasi. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang sistem pernafasan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman. Baiklah, marilah kita belajar bersama tentang sistem pernafasan pada manusia. Apa itu yang dimaksud dengan sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah suatu sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada saat kita bernafas, kita menghirup udara dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang fisiologi pernafasan, terlebih dahulu kita kenali bersama struktur dari sistem pernafasan tersebut. Struktur utamanya itu ada 3 bagian. Yang pertama, saluran pernafasan atas yang terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring. Yang kedua, saluran pernafasan bagian bawah itu terdapat trachea, bronkus, dan bronkeolus. Dan yang terakhir adalah paru-paru itu sendiri. Marilah kita kupas satu persatu bagian-bagian dari saluran pernafasan. Yang pertama adalah saluran pernafasan atas, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah rongga hidung atau yang disebut dengan nasal cavity. Rongga hidung ini adalah merupakan gerbang utama keluar masuknya udara saat kita bernafas. Di dalam rongga hidung terdapat rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran udara yang masuk ke dalam paru-paru. Bagian yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dan esofagus atau kerongkongan. Faring ini berfungsi menyalurkan udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Yang ketiga adalah laring. Laring itu merupakan rumah bagi pita suara. Laring terletak tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki 2 pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup saat untuk memproduksi suara. Selanjutnya, kali ini kita akan pelajari bersama organ-organ pernafasan bagian bawah. Yang pertama yaitu trachea. Trachea tersebut terdapat di dalam esofagus di daerah leher. Terdiri dari atas gelang-gelang tulang rawan. Fungsi trachea yaitu mengalirkan udara yang menuju ke paru-paru. Dalam trachea terdapat epitel silindris bersilia
yang berfungsi menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan saluran yang menghubungkan antara trachea dan paru-paru. Terdapat di dalam paru-paru bagian kanan dan kiri. Bronkus ini mempunyai fungsi yaitu mengantarkan udara dari saluran pernafasan atas ke dalam paru-paru dan sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru dan juga untuk mencegah infeksi. Bronkus utama kiri mempunyai dua percabangan yaitu bronkus lobaris superior dan inferior. Bronkus segmental merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Cabang dari bronkus itu sendiri disebut bronchioles. Bronchioles itu adalah merupakan jaringan yang tipis dan tidak bertulang rawan yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Yang ketiga yaitu bronchioles, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Bronchioles ini merupakan saluran nafas yang tidak berkartilago atau tidak bertulang rawan, merupakan cabang dari bronkus. Pada saat paru-paru kolaps, bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronchioles dan alveolus ikut kolaps. Bronchioles paling ujung atau distal disebut terminalis. Bronchioles itu sendiri merupakan jalur udara utama dalam paru-paru. Baiklah, setelah kita mempelajari kedua bagian dari sistem pernafasan, bagian atas dan bagian bawah, yang selanjutnya adalah paru-paru itu sendiri. Paru-paru kanan terdapat dari 3 lobus dan 10 bagian segmen. Paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Terdapat alveolus, yaitu gelembung halus yang diselimuti pembuluh darah kapiler. Setelah kita mengetahui bagian-bagian struktur utama dari sistem pernafasan, sekarang marilah kita belajar tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan itu terjadi saat kita sadar maupun saat kita tidak sadar ataupun tidur. Pernafasan merupakan salah satu peristiwa vital dan utama sebagai makhluk hidup. Seorang bisa bernafas berkat kerjasama sistem pernafasan yang baik. Sistem pernafasan sederhananya terjadi dengan menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada sistem pernafasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan O2 secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Dari sistem pernafasan tersebut itu terjadi dua peristiwa, yaitu inspirasi atau inhalasi dan ekspirasi atau ekshalasi. Pada proses pernafasan tersebut juga terdapat dua jenis pernafasan. Yang pertama adalah pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada proses pernafasan berlangsung, maka akan terjadi dua mekanisme tadi ya yang sudah kita kupas sebelumnya, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Sekarang kita akan
pelajari bagaimana itu proses inspirasi. Pada saat inspirasi atau kita lebih mudahnya menghirup udara dari luar, itu terjadi karena musculus intercostalis berkontraksi yang menyebabkan kostai terangkat dan juga rongga dada menjadi membesar karena ada udara yang masuk. Paru-paru atau pulmo juga mengembang. Itu disebabkan karena tekanan udara rongga paru-paru lebih rendah daripada yang di luar. Yang itu menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Pada saat proses ekspirasi atau ekshalasi, itu terjadi karena diafragma dan otot dada yang berrelaksasi sehingga volume rongga dada kembali normal dan udara akan keluar dari paru-paru. Karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung. Dan pada saat proses respirasi, kerjasama otot dada dan tulang rusuk dan juga otot perut. Nah, ini terjadi karena musculus intercostalis berrelaksasi yang menyebabkan kostai turun. Nah, ini tekanannya menjadi normal, rongga dada menyempit, pulmo juga ikut mengempis. Nah, itu disebabkan karena tekanan udara rongga pulmo lebih tinggi daripada yang di luar, yang menyebabkan kemudian udara keluar dari paru-paru. Ada dua jenis pernafasan, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada. Marilah kita kupas tentang pernafasan perut. Pada proses inspirasi, pernafasan perut itu terjadi karena otot diafragma berkontraksi dan relaksasi otot karena tulang rusuk dan tulang dada. Dan diafragma mendatar, rongga dada dan paru-paru mengembang yang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah. Udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Pada proses ekspirasi pernafasan perut, itu terjadi akibat kontraksi dan relaksasi diafragma dan juga otot perut. Otot diafragma berrelaksasi yang menyebabkan diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru juga ikut terjadi proses mengecil. Tekanan udara rongga paru-paru lebih tinggi, itu yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Itu yang terjadi adalah kebutuhan normal oksigen per hari itu sekitar 300 cc, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya kita beraktivitas. Itu akan menyebabkan kebutuhan O2 lebih tinggi. Pertukaran gas O2 dan CO2 terjadi di alveolus dengan cara difusi. Difusi sederhana yaitu gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi atau tekanan tinggi ke konsentrasi atau tekanan rendah. Hasil pertukaran gas kemudian berdifusi ke jaringan.
Setelah kita mempelajari tentang struktur utama sistem pernafasan dan mekanisme pernafasan itu sendiri, kita akan kupas faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama adalah usia. Kenapa usia bisa mempengaruhi pernafasan? Karena pada bayi misalnya, bayi memiliki proses pernafasan yang lebih cepat daripada orang dewasa. Itu disebabkan karena bayi masih dalam proses tumbuh kembang, sehingga memerlukan energi yang lebih banyak untuk mendukung pertumbuhannya. Yang kedua adalah aktivitas. Kenapa aktivitas? Semakin berat aktivitas seseorang, maka pernafasan akan semakin tinggi. Itu memerlukan energi untuk mendukung aktivitasnya. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin bisa mempengaruhi proses pernafasan juga. Pada laki-laki biasanya akan terjadi proses pernafasan yang lebih tinggi daripada wanita. Kenapa? Ini disebabkan karena volume paru-paru laki-laki lebih besar daripada perempuan. Yang keempat adalah suhu tubuh. Suhu tubuh juga bisa mempengaruhi pernafasan. Ketika suhu tubuh seseorang kedinginan, maka otak akan mengirimkan sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernafasannya, sehingga tubuh akan mempercepat pembakaran agar tubuh tersebut menjadi hangat. Yang terakhir adalah posisi. Kenapa posisi bisa mempengaruhi pernafasan? Karena jika seseorang dalam keadaan berdiri, maka sistem pernafasan akan lebih tinggi jika dibandingkan ketika duduk ataupun berbaring. Hal ini terjadi karena ketika berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernafasan ditingkatkan untuk memenuhi energi supaya tetap seimbang. Demikianlah pembelajaran pada kali ini tentang sistem pernafasan. Tentunya dalam proses pembelajaran ini, pembelajaran materi ini masih banyak sekali kekurangan. Kami menerima dengan senang hati untuk perbaikan proses materi tentang proses pernafasan kali ini. Demikianlah dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.